وإرشاد عطاء إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام وجميع أمته من المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات وكان خصوصا لكذلك الشيخ محمد نور بن عمر الجاوي الشيخ شهاب الدين أحمد بن حجر الأسقلاني ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والمقالة السادسة والأربعون. Dan makalah yang ke-46, An Sufyan ibnu Uyainah radhiyallahu anhu. Makalah ini bersumber dari Sufyan bin Uyainah. Uyainah itu bukan nama perempuan ya, nama laki-laki. Kayak Maisarah. Maisarah yang menemani Rasulullah ketika dagang, membawa dagangan Khadijah. Maisarah itu nama laki-laki, cuman di kita dipakai buat perempuan. Uyainah ini juga nama laki-laki. Kadang di kita yang ada kayak nama yang buat perempuan ya pantas, buat laki-laki ya pantas. Eka buat perempuan ya pantas, laki-laki pantas. Dwi, Royani ya. Ibu Royani, Ida Royani penyanyi. Qala man ahabballah, man siapapun ahabballah yang cinta kepada Allah, ahabba maka menjadi cinta man ahabbahullahu ta'ala, orang yang dicintakan oleh Allah. Minal ulama, orang yang dicintai oleh Allah itu minal ulama, dari para ulama, wassalihin, dan orang-orang saleh. Orang yang cinta kepada Allah, maka hatinya orang tersebut akan ditumbuhkan cinta kepada para ulama dan juga kepada orang-orang saleh. Waman ahabba, waman dan siapapun ahabba yang cinta, ma ahabballahu ta'ala, apa yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Yang dicintai oleh Allah ya ulama dan orang soleh tadi. Orang yang mencintai ulama dan orang-orang soleh, gitu kalau maknanya. Ahabba ma ahabba fillahi ta'ala, maka orang itu menjadi cinta apa yang ada cinta di dalam Allah Ta'ala. Bulet ya. Orang kalau cinta kepada ulama, maka orang itu akan cinta terhadap sesuatu yang mendatangkan cinta kepada Allah. Minal a'malis sholihati, yaitu amal soleh. Kalau diurut dari depan, orang yang cinta kepada Allah, maka orang itu akan cinta kepada ulama dan orang soleh. Orang yang cinta kepada ulama dan orang soleh, maka orang itu akan senang berbuat amal soleh. Itu loh maksudnya. Wa man ahabba fillahi ta'ala, dan orang yang cinta berbuat kebaikan, melakukan amal soleh, ahabba maka akan ia cinta alla ya'rifahun nas, untuk ia tidak mengetahui selain manusia. Maksudnya
yang orang cinta kepada Allah, cinta kepada yang menyebabkan cinta, artinya cinta kepada amal soleh, itu orang tersebut yang lebih dicintai adalah itu semua dibanding dengan kecintaan kepada sesama manusia. Makanya orang-orang yang dalam kelas seperti itu ya malah kadang kita ini nganggapnya mereka kayak orang enggak beres. Contoh kayak Wan Sehan, orang yang cintanya udah berlebihan kepada Allah, dia nganggep dirinya, nganggep orang-orang ini malah kayak nggak ada. Makanya dia bodoh amat apa kata orang. Bal yastaghillu, bahkan orang-orang tersebut yastaghillu akan menyibukkan dirinya al-amal, berbuat-buat baik fil khalwati, dalam kesendirian. Wanukila atau wanakola dan menukil al-Asqalani, Imam al-Asqalani, yakni Ibnu Hajar al-Asqalani, anna mahabbatallahi, sesungguhnya cinta kepada Allah, kismani, itu ada dua bagian. Fardun, yang nomor satu hukumnya fardun. Wahia, yaitu al-ba'isatu, yang bisa membangkitkan atau bisa menyemangati, mensupport ala imtisali awamirihi. Kalau dibaca sambung, alam tisari awamirihi, kecintaan yang bisa mensupport, bisa mendukung ala imtisali awamirihi, di dalam menjalani perintah Allah, wajtinabi nawahihi, dan menjauhi larangan Allah, waridho, dan ridho biqadarihi, dengan takdirnya. Nah, itu kecintaan yang diwajibkan, itu kecintaan yang bisa membangkitkan semangat dalam ibadah. Kita cinta terhadap seseorang, cinta bukan berarti kok langsung harus mengawini, bukan. Artinya kita mengidolakan seseorang itu ada kalanya wajib kalau kita mengidolakan orang tersebut bisa menambah semangat kita dalam ibadah. Biasanya gini, wah saya senang kalau melihat orang rajin, jadi saya jadi ikut kepengen rajin. Nah, iya, ya moga-moga nggak hanya bulan puasa. Iya, tuh saya senang kalau melihat orang rajin, saya jadi semangat. Yang rumahnya jauh ya semangat, masa yang rumah saya dekat kok nggak semangat? Oh, itu loh maksudnya begitu. Saya kalau melihat dia tuh hawanya pengen jadi ikut semangat ibadah itu. Lalu kecintaan kayak begitu itu hukumnya wajib. Waridho biqadarihi, menyebabkan dia ridho terhadap qadhonya. Misalnya begini, saya melihat si itu tuh kayaknya ya ekonominya pas-pasan, tapi kayak hidupnya kayak adem, rumah tangganya nggak pernah ribut. Saya kalau melihat dia tuh kayak kok ngiri itu artinya tuh pengen niru kayak dia, kayaknya ekonominya ngepas-pasan kok kayaknya happy. Wa nadbun, dan sunnah. Wahia, yaitu ayyuwadhiba 'alan nawafil, kalau kecintaan itu bisa membangkitkan kita menjalani ibadah sunnah. Wa yajtaniba, dan menjauhi asyubhat, sesuatu yang remeng-remeng. Syubhat, syubhat itu segala sesuatu yang hukumnya enggak jelas, belum jelas. Kalaupun jelas ada yang bilang halal, ada yang bilang haram. Terhadap sesuatu yang kayak seperti itu, kalau memang ada pilihan lain lebih baik jangan. Misal
Kadang orang mempertentangkan tentang hukumnya kepiting dan yang sejenisnya. Lah kalau dalam hati kita kok ini halal atau haram, ya jangan. Tapi kalau enak, kalau mahal lagi harganya ya, sekecil begini harganya 60.000, oh halal. Nah, yang kalau yakin yo lanjutin, tapi kalau ragu-ragu jangan. Kalau dalam hadisnya dak ma yuri buka ila ma la yuri buka, tinggalkan sesuatu yang kita itu ragu untuk berpindah sesuatu yang kita yakin. Ya apa saja kalau ragu hukumnya lebih baik ditinggal. Kalau ragu, tapi kalau yakin yo lanjutin. Tapi kalau meyakini sesuatu yang disepakati haram lah itu nggak boleh. Wa qala as-Siddiq, berkatalah Abu Bakar as-Siddiq, man siapapun dhaqa, yang merasakan min khalisi mahabbatillahi ta'ala, dari kemurnian cinta kepada Allah Ta'ala, syaghalahu, maka ia akan disibukkan dzalika, hal tersebut, antolabid dunya, dari mencari dunia, wa auhasyahu an jami'il basyari, dan ia jadi tidak begitu peduli dengan orang lain. Itu orang yang sudah, orang nyebutnya ya wali, orang-orang begini terhadap dunia yang nggak begitu butuh, walaupun mungkin dia banyak duit. Ya kayak cerita tadi Wan Sehan, katanya mobil mewah dipilok. Loh, kalau kita kan nganggapnya mobil mewah. Lah kalau dia mah bukan barang mewah, makanya suka-suka dia. Mobil bagus yang Pajero yang Fortuner dipilok sesuka-sukanya dia. Kita mobil keserempet dikit aja dilas, padahal ya mobil tua ya dilas. Karena kita masih demen banget sama dunia. Kalau orang-orang begitu yuk, dia punya banyak, dunianya punya banyak, tapi nggak dianggap ala bodo amat, dipilok. Lah orang-orang yang kemurnian cinta kepada Allah ya begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus sabi'atu wal arba'un, makalah yang ke-47, anin Nabi alaihi salatu wassalam annahu qala. Nah, kalau ini hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya annahu qala, beliau bersabda, sidqul mahabbati, bukti cinta. Bukti cinta. Bukti cinta itu apa? Fi salasi hisolin, dalam 3 hal. Ya, cinta terhadap apa saja, cinta terhadap pasangan, cinta terhadap apa aja. Ayyahtara kalama habibihi ala kalami ghairihi. Orang kalau cinta itu akan lebih memilih ngobrol dengan yang dicintainya daripada ngobrol ke yang tidak dicintainya. Kalau lagi zaman-zaman ABG, lagi ngapel ngobrol berjam-jam, perasaan baru bentaran, padahal hansip udah keliling muter. Hansip udah keliling muter, yang ngapel pulang. Mas pulang mas, perasaan baru sebentar, padahal udah 4 jam. Datang dari habis maghrib sampai jam 10. Pak Idris dulu gitu, Pak Idris ya. Iya. Lah itu bukti cinta itu begitu, kalau ngobrol sama yang dicintai berjam-jam betah. Oh ada ya? Oh yang diapelin ada kayaknya di luar. Lah tandanya orang cinta sama istrinya beneran itu kalau ngobrol sama istrinya betah, ngobrol sama orang lain nggak betah. Tapi kebalikannya kayaknya ya, ngobrol sama bini mah nggak betah. Ngobrol sama bini nggak betah, giliran ngobrol sama orang berjam-jam betah.
Wah, ini bukan tanda cinta itu. Orang kalau tanda cinta itu, ini Rasulullah yang bilang, tandanya cinta itu orang yang lebih seneng ngobrol sama yang dicintai daripada ke orang lain. Lah kalau bukti cinta kepada Allah, yang lebih senang ngobrol dengan Allah ya baca Quran. Kalau nggak baca Quran ya wirid, zikir sebisa-bisanya, semampunya. Kalau bukti cinta pada Rasulullah diantaranya ya baca sholawat, lagi itu. Cinta kepada istri, bukti cinta itu dibuktikan dengan kalau ngobrol betah, nah itu berarti cinta beneran. Ini ngobrol mah nggak betah ya. Ayo pulang-pulang paling beneran makan bulan pagi. Ayo pulang kerja mancing ya. Pulang kerja makan ditungguin bini ngobrol seperlunya, habis itu beres-beres mancing. Pulang mancing tidur, habis tidur berangkat kerja lagi ya. Padahal dulu waktu pacaran ayo berjam-jam beli bakso semangkok aja bisa berjam-jam. Wa yakhtaru mujalasata habibihi ala mujalasati ghairihi. Wa yakhtaru dan lebih memilih mujalasata habibihi. Mujalasah itu duduk berduaan. Mujalasah itu duduk berdampingan. Milih duduk berdampingan dengan kekasihnya daripada duduk berdampingan dengan yang lain. Itu bukti cinta ya. Ya kalau lagi duduk berduaan ya, biar nyamuk banyak ya nggak kerasa. Oh, di bawah pohon pisang ya. Bawah pohon pisang apa pohon cermen? Apa pohon seri? Kalau cinta kepada Rasulullah ya betah-betah berlama-lama ketika duduk membaca sholawat. Ini kadang kalau kelamaan dikit ya kaki semunten, pinggang pegel, moto ngantuk. Ya bukti cinta kayak apa ini? Didoain lama dikit ya, gerendeng ya. Lama amat doa Allahumma masih ada. Kayak kerasaan udah kelar masih Allahumma aja. Sembuh kita. Wa yahtara ridha habibihi ala ridha ghairihi. Wa yahtara dan lebih memilih ridha habibihi, kesenangan kekasihnya daripada kesenangan yang lain. Kalau memang yang dikasihi itu senang, oh dia ikut senang. Qala, berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna bukan qala. Fa inna man ahabba syai'an fa huwa abduh. Lah ini udah berulang-ulang ini kayaknya makalah ini. Man siapapun ahabba yang cinta syai'an kepada sesuatu fa huwa abduh, maka ia akan siap menjadi budaknya, hambanya. Orang itu kalau hobi berlebihan ya siap diperbudak. Orang kalau hobi mancing tengah malam gerimis-gerimis masih nongkrong. Saya kadang kalau lihat di BKT jam 2 malam masih begini ya. Ya orang hobi, kalau bukan orang hobi ya mana ini. Iya dinyamuin, dilalerin ya. Iya, kalau daripada hitung-hitungannya dapat ikan kan modal 100.000 mending ke Pasar Kombo dapat 3 kilo ya. Ya mancing mana dapat 3 kilo. Tapi wong namanya hobi. Orang hobi motor ya pulang kerja biar badan capek kayak apa, motor dekil langsung dicuci. Dia sendiri mandi juga belum. Lah wong hobi, orang nggak hobi nggak bisa dilarang. Lah, yaitu siap-siap orang yang cinta berlebihan, siap-siap diperbudak dengan hobinya itu, dengan yang dicintainya itu. Mas ini hamil, ngidam, pengen makan jeruk Bali, nyari sampai ke Bogor. Lah tapi demi yang dicintai ya siap. Iya.
Kalau ke Bogor masuk jeruk Bali apa? Talas, jeruk Bali ke Bogor itu. Iya Mas, ini pengen Talas. Dibela-belain Bogor. Demi cinta ya. Orang demi cinta kalau lagunya Joni Iskandar itu kan hujan di malam minggu. Gimana Pak Idris? Katanya gunung, akan kau daki. Mau cinta, ngapel jalan kaki ya dibela-belain cinta. Lah cinta pada Allah, cinta pada Rasulullah ya begitu harusnya. Wa qala Yahya bin Mu'ad, dan berkatalah Yahya bin Mu'ad, wa misqalu khardalatin min hubbin. Kok begitu? Kok enggak srek? Biasanya khardalatin ya, ada taknya ya? Iya, biasanya khardalatin itu artinya sesuatu yang kecil banget. Biasanya kalau dimaknai biji sawi. Wa misqalu khardalatin, dan kecintaan yang sangat kecil, yang sangat sedikit. Min hubbillah, dari cinta kepada Allah, ahabbu ilayya, lebih aku sukai, ini kata Yahya bin Mu'ad, min ibadatin sab'ina sanatan, daripada ibadah 70 tahun. Maksudnya begini, ibadah yang cuma dikit tapi dilandasi dengan kecintaan kepada Allah itu lebih aku sukai, kata Yahya bin Mu'ad, daripada ibadah 70 tahun tapi tidak didasari dengan cinta. Ibadah sih ibadah tapi mangmeng. Ini kalau nggak puasa mah, kerja begini mah cepet kelar ini mah. Puasa begini ya kelas ya naik turun panas ya Pak Idris ya. Itu gerendeng. Ya puasa sih puasa, tapi dalam puasanya tuh mangmeng. Coba ini nggak puasa ini. Mangmeng. Iya, ibadahnya lama 70 tahun kok ya. Nah, kata Yahya bin Mu'ad, ibadah yang cuma sebentar tapi dilandasi dengan kecintaan itu lebih aku sukai dari ibadah yang lama tapi mangmeng. Makanya ya, mangmeng Indonesianya apa mangmeng? Mangmeng. Gremeng Jawa. Gerendeng grutu. Yang dikerjain sih kerjain, cuman ya itu grutu mulu. Itu lebih baik bentar, tapi yang repot itu udah bentar grutu lagi. Walah wes, nggak ada pilihan itu. Yang terbaik itu yaitu walaupun bentar tapi happy dalam ibadahnya itu ada happy, ada seneng lah. Ini kata Yahya bin Mu'ad. Wal maqalatu saminatu, dan maqalah yang ke-8 wal arba'una, dan 40 alias 48. An Wahab bin Munabbih, dari Wahab bin Munabbih al-Yamani, orang Yaman. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Maktubun, tercatat fit Taurati, dalam kitab Taurat, kitabnya Nabi Musa. Wallahu alam, modelnya kayak apa, tulisannya gimana, bahasa apa, wallahu alam, kita nggak pernah tahu. Kalau Injil kita tahu, tapi apakah Injil yang itu yang dibawa oleh Nabi Musa, wallahu alam. Wong Nabi Isa bukan orang Indonesia, wong Injilnya kok bahasa Indonesia. Nah ya wallahu alam, kita nggak tahu kok. Nabi Isa kan orang Palestina ya. Nah iya, orang Palestina sejak kapan pakai bahasa Indonesia? Bahasa apa? Iya ya,
pokoknya namanya sama Injil. Tapi wallahu a'lam. Al-harisu lah fakirun, orang yang ambisius. Fakirun itu akan selalu kurang. Orang ambisius punya 5 pengennya 6, punya 6 pengennya 7, punya 7 pengennya 8. Ya enggak bakalan kelar hatta zurtumul. Nah, kan ayatnya alhaakumut takasur hatta zurtumul. Orang yang ambisius terhadap harta, banyak-banyakan harta itu enggak akan selesai hatta zurtumul maqabir. Bahkan dalam hadis Rasulullah, orang yang ambisius itu punya emas 2 ladang, dia masih membayangkan, wah ini kalau punya 3 ya. Begitu punya 3, wah ini punya 4. Begitu punya 4, wah dia punya 5. Nah itu orang yang ambisius. Punya mobil 2, wah ini kalau punya 3 enak, ini saya 1, istri 1, anak-anak 1. Ntar kalau udah semua, wah ini punya 4 enak, pembantu saya kasih 1. Boleh, sampai pembantu aja diberiin mobil. Wah kalau nggak akan selesai. Ayat talibu artinya orang yang mencari syai'in bijtihadin, mencari sesuatu bijtihadin dengan sungguh-sungguh. Fi isobatihi dalam memperolehnya faqidun lima yahtaju ilaihi, tetapi faqidun enggak ada atau kosong, lima yahtaju ilaihi saat dibutuhkan. Ini tadi cuman pengen nambah, orang ambisius. Wa in kana malikat dunya, walaupun seandainya dia sudah memiliki dunia. Punya motor, bayangin punya mobil. Udah punya mobil pasti pengen punya bis. Udah punya bis pengen punya kereta. Udah punya kereta pengen punya pesawat. Udah punya pesawat pengen punya kapal laut. Nah ini punya sawah sehektar pengen 10 hektar. Udah punya pulau ya pengen dibeli sekalian. Langit kalau perlu ya ada yang jual gak itu? Aima bainas samai wal ardi, artinya segala sesuatu yang ada antara langit dan bumi, minal amtiati berupa kenikmatan, wal jawahir dan emas berlian. Wal muti orang yang taat lillahi ta'ala kepada Allah, muta'un maka akan dijadikan taat linnasi untuk orang. Wa in kanal muti, walaupun kondisinya muti orang yang taat itu mamlukan seorang budak, ai abdan hamba linnasi untuk orang manusia. Maksudnya begini, orang yang taat kepada Allah itu orang lain akan dijadikan taat kepada dia, kepada orang tersebut. Wal qani'u, dan orang yang qanaah. Qanaah itu bahasa kitanya nerimo ing pandum. Bahasa Betawinya apa itu? Qanaah itu nerimo. Iya, pasrah. Yes, pokoknya terima, dikasih duit 100 juta ya terima, apalagi 1 miliar gitu. Pokoknya terima lah, dikasih beli bisa mobil ya terima. Mas, pokoknya orang yang terima dengan kondisinya, pokoknya semua alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Dulu di Rembang itu ada Kiai Syahid namanya. Orangnya itu apapun yang terjadi, kalau sampai kabar ke dia pasti mengucap alhamdulillah. Sampai pesantrennya aja terkenal pesantren alhamdulillah. Daerah Rembang, daerahnya Pak Tongat mertuanya. Pak Amirin yang merasa. Ya. Itu ada kiai namanya Syahid, Kiai Syahid. Cuman orang-orang nyebutnya Kiai alhamdulillah.
Wes apa aja yang terjadi pokoknya kalau Pak Kiai ini mobilnya sawahnya dirusak orang, alhamdulillah. Sampai suatu saat dulu itu kan kalau jalan dari Demak ke Semarang itu kan sepanjang jalan kan orang kalau sore kan mandi di pinggir kali. Jarang yang punya WC kan zaman dulu ya, mandi di pinggir kali. Nah, yang namanya orang mandi kan ya semi lah ya, pada pakai keben ya, mungkin ada yang bios. Lah ini ada rombongan kiai yang mau musyawarah NU di Semarang, di pengurus wilayah NU di Semarang. Perjalanan rombongan dari Rembang ke Semarang lewati Demak. Lah begitu melihat orang pada mandi, kiai-kiai yang lain pada astagfirullahaladzim, aku pada telanjang. Lah jangan Kiai Syahid, alhamdulillah. Awalnya ya nggak kenal sama Kiai Syahid, Kiai bukannya astagfirullah alhamdulillah. Lah terus kiai yang lain yang kenal, Mas. Sampean Bu Kiai Syahid itu motornya dicuri aja bilang alhamdulillah, apalagi cuma ngelihat orang yang semi telanjang. Jadi pokoknya apa aja yang terjadi beliau itu selalu alhamdulillah. Besok-besok begitu pulang burungnya hilang, alhamdulillah. Pulang dari sini sendal hilang, alhamdulillah. Udah terlanjur wiridanya alhamdulillah ya. Dimaki-maki sama bini, alhamdulillah. Pak katanya mau beli token nggak beli udah ngakik, alhamdulillah. Udah terlanjur wiridanya alhamdulillah. Itu tapi beliau udah marhum udah lama. Itu namanya Mbah Syahid, terkenalnya Kiai alhamdulillah. Karena wiridanya alhamdulillah. Wal qani'u, dan orang yang qanaah, orang yang terima, yang selalu alhamdulillah, selalu bersyukur. Ai as-sakinul qalbi, orang yang tenang hatinya. Inda adamil ma'lufati, ketika ketidakadaan sesuatu yang dibutuhkan. Orang yang tetap tenang walaupun pas lagi butuh belum ada. Udah tanggal 7 cicilan tanggal 7 ya. Nah, udah mau tanggal 7 kok belum megang duit kok ya masih tenang. Bininya udah pusing, udah maki-maki mulu dia mah. Pak, ini udah mau. Alhamdulillah. Wah, wes. Bininya sampai pusing ini punya laki kok dablek kok. Ini semenjak ngaji malah dablek. Pak, udah jam segini gak berangkat narik. Alhamdulillah. Ya angel ini ya. Mancing dapat berapa? Alhamdulillah. Atuh kecil lagi. Pokoknya alhamdulillah itu orang qanaah. Orang yang qanaah itu hatinya akan as-sakinul qalbi, tenang hatinya. Inda adamil ma'lufat, walaupun tidak ada sesuatu yang diarepin. Sesuatu yang diarepin enggak ada masih tenang. Itu antara qanaah sama dablek ya. Dablek itu apa ya? Dablek itu orang yang bodoh amat. Dablek itu bodoh amat kalau Jakarta bahasa sininya ya. Masa bodoh. Waradi, dan orang yang ridho bikismatillahi ta'ala, dengan apa itu ya? Pembagian. Ya kismah itu kan bagian kan. Kita ini kan dibagiin rezeki oleh Allah kan beda-beda. Nah, orang yang ridho dengan apa yang dibagiin oleh Allah buat dia. Ya, jatah saya mas cingkir ya, sampai secangkir, biar diuber sampai ke ujung Tangerang sana tetap aja secangkir. Orang kalau memang rezekinya misalnya hari itu kok 100.000, biar diuber sampai mana dapat 1 juta, yang 900 hilang. Ya, hilang itu ya bisa jadi buat nambal ban, bisa jadi buat memang jatahnya 100. Ya berduber kayak apa, jatahnya 100 ya 100. Cuman kan kita nggak tahu jatah kita seberapa, kan nggak tahu. Kalau tahu malah males. Kalau saya nyiriin saya sendiri Pak.
Wallahu alam kalau bapak-bapak. Kalau misalnya dalam sehari atau sebulan dapatnya sekian, kok lebih dari itu biasanya akan ada sesuatu. Loh, saya ciriin udah lama Pak ini. Begitu belum lama, wah udah kok hari ini dapat sekian, begitu nyampe rumah kulkas rusak. Lain hari udah saya ciriin dari lama kok. Lah kok ini kok ada rezeki kok segini nih, mesin cuci nggak mau muter. Lu memang jatahnya secingkir, jatahnya secangkir biar pulang bawa seember. Ya yang nyisa ya secangkir itu, yang bisa dicelengi, yang bisa ditabung itu secangkir itu. Yang mulia ini ya wis cukup. Terakhir itu mesin ya. Oh ada aja pokoknya wis. Kalau memang jatahnya secangkir tetap secangkir. Tapi wong kewajiban kita kan ikhtiar maksimal. Ya, cuman jatah kita kan kita nggak tahu. Cuman kan bisa nyiriin. Orang yang qani, orang yang qanaah tadi ghaniyun akan merasa kaya. Wa in kana jai'an, walaupun dia lagi dalam keadaan lapar. Wa harabat, dan melarikan diri imra'atun, seorang perempuan, asiratun, yang menjadi tawanan, min biladil kufri, dari negara kafir. Ini cerita, ini ada cerita. Ada seorang perempuan yang lari dari tawanan dari negara kafir. Wa masyad, dan ia berjalan mi'atai farsahin, 200 farsah. 200 farsah itu kalau dirubah jadi kilometer ya, per 16 farsah itu sama dengan 80 kilometer. Berarti kalau 200 farsah itu berapa kilometer? Ya kalau 16 farsah itu sama dengan 80 kilometer. Hitungan orang boleh jamak qasar. Lah kalau 16 farsah itu 80, kalau 160 farsah berarti kan 800 km. 800 km itu sini sampai Jogja ya? Surabaya. Nah, dari itu baru 150 farsah loh, belum yang 50-nya lagi. Wes pokoknya dari Jakarta Surabaya lah umpama, melarikan diri dari Jakarta Surabaya. Lam takul syai'an, dia enggak makan apa-apa, wong pelarian. Lah kalau zaman sekarang, selapar-laparnya orang sekarang, apalagi bulan puasa begini, asal menjelang maghrib belok aja ke masjid musola, kenyang. Hampir semua masjid musola kalau sore pada ngadain buka bersama. Lam takul syai'an, enggak makan sesuatu. Fasuilatna, ketika ia ditanya, kaifa qawiti, apa yang membuatmu kuat, alal masyi, dari perjalanan ini, bila aklin, tanpa makan. Kalau bahasa Bu, kok kamu kuat jalan jauhnya ratusan kilometer, mungkin ada hampir 1000 kilometer, kok enggak makan? Faqalat, maka ia menjawab, kullama ju'tu, ketika saya lapar, qara'tu, saya membaca qul huwallahu ahad salasa marratin, 3 kali, fa asba'a, maka saya menjadi kenyang. Tapi ya terbukti loh. Tapi syaratnya baca qulunya bareng-bareng. Ya qul huwallahu ahad Allahu somad. Ntar kan nggak lama besek keluar ya. Lah iya kan? Iya, bener kan? Iya. Kalau baca sendirian di rumah ya. Lah iya. Yang buktiin ya orang NU. Qul huwallahu ahad. Asal subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Langsung dari dalam krusek. Oper. Assalamualaikum Muhammad. Tugasnya Pak Slamet ini mah. Oh, kenyang bener kan? Nah, zaman dulu kan belum begitu, tapi wong yakin dengan seyakin-yakinnya. Nah, kalau nggak yakin ya nggak bakalan mempan. Bacaannya sama. Misal ya tes ya. Ini kan bulan puasa kan lapar ya. Ntar asal jam 1 baca aja kulhu. Masih lapar enggak? Lah kalau baca kulhunya jam 5:30 atau jam 6 kurang seperempat lah ya, baru baca kulhu, lah itu manjur itu. Iya. Wah, ceritanya Gus Baha. Gus Baha itu kalau pernah diminta untuk sholat istisqa, beliau nggak pernah mau. Sholat minta hujan itu. Karena hitung-hitungannya, wah masih musim kemarau. Wah, ntar kalau saya sholat istisqa nggak turun hujan, wah turun pamor saya. Kan istisqa sholat minta hujan. Tapi kalau hitung-hitungan katanya udah mau masuk musim penghujan, kalau diajak sholat istisqa, ya ayo sholat istisqa. Begitu sholat istisqa udah musim hujan, bentar lagi hujan. Ya makanya sama-sama baca dulu biar manjur ini. Bacanya milih-milih. Jam 11 siang yo belum manjur. Ntar kalau jam 6 kurang seperempat ya. Habis tarawih mah udah makan. Ini makan ini kan ceritanya tadi kalau dia lapar baca kulhu 3 kali loh. Lah iya 5:30 kan udah lapar kan. Milih-milih tempat, milih-milih waktu. Wal maqalatu tasi'atu wal arba'un, maqalah yang ke-49. Wallahu a'lam bissawab.